Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa kembali bersama Miss Jeti Sinambela. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dengan transformasi geometri ya, dari refleksi. Nah, yang akan kita bahas di sini sebelumnya kita sudah membahas 4 jenis pencerminan. Nah, hari ini kita akan membahas 2 lagi ya. Nah, yang kelima sekarang ya, yang kelima pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya. Pencerminan terhadap Y sama dengan X. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar pencerminan terhadap X, pencerminan terhadap Y, kemudian pencerminan terhadap X sama dengan H, pencerminan terhadap Y sama dengan K. Nah, kalau ini pencerminan terhadap Y sama dengan X ya, Y sama dengan X. Nah, di sini ada contohnya koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y dengan titik-titik yang sudah diketahui ya. Nah, di sini kita misalkan ada titik P ya, ada titik P dengan titik A, B ya. A, B berarti X-nya A, Y-nya sama dengan B. Kemudian dicerminkan terhadap X sama dengan atau Y sama dengan X ya. Ini garis yang merah, kamu perhatikan. Kenapa garisnya seperti ini? Karena Y sama dengan X. Kalau misalnya Y-nya B, X-nya juga sama dengan B gitu ya. Nah, jadi dia nih garis yang merah ini dicerminkan terhadap garis yang merah ini, yaitu titik B, titik P, A, B. Maka hasil pencerminannya adalah ini. Ya, kamu lihat titiknya ini P aksen. Ya, P aksen berarti hasil pencerminannya atau bayangannya atau refleksinya, yaitu B, A. Jadi kamu lihat X dan Y-nya berubah posisi ya, berubah X-nya jadi Y, Y-nya jadi X ya, atau bisa kita rumuskan menjadi P dengan titik X, Y, maka bayangan dari P adalah Y, X ya. Kamu lihat X, Y menjadi Y, X. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat. Di sini ada contohnya. Bayangan garis. Nah, lagi-lagi kamu ingat kalau garis yang kita cerminkan, maka hasilnya juga berupa garis ya. Nah, bayangan garis dari 2X kurang Y tambah 5 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah. Nah, kita perhatikan penyelesaiannya tadi. X aksen itu sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X ya, kebalikannya. Maka kita substitusikan ke persamaan awalnya. Kalau X aksen sama dengan Y, berarti Y sama dengan X aksen. Kalau Y aksen sama dengan X, maka X sama dengan Y aksen ya. 2X kurang Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, X-nya tadi sama dengan Y aksen, maka kita substitusi X itu dengan Y aksen. Kemudian Y-nya kita substitusi dengan X aksen. Yang ini ya, kamu perhatikan panahnya. Kemudian tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kita susun dimulai dari X-nya ya, sebenarnya sama ya. Yang baris ini pertama dengan kedua sebenarnya sama. Min X, ini min X aksen. Ini positif 2Y, maka ini tambah 2Y. Tambah 5 sama dengan 0. Nah, kemudian kita usahakan supaya di depan ini jangan bernilai minus. Caranya bagaimana? Kita kalikan dengan min 1. Ya, kita kalikan dengan min 1 sehingga X aksen kurang 2Y, ini kan positif kali min berarti jadi min. Kurang 5, ini juga positif 5 kali min 1 jadi negatif 5 sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0. Nah, lagi-lagi harus kamu ingat, kalau dia sudah bayangannya, tidak usah kamu buat lagi aksennya. Ya, aksennya ini hanya membedakan yang mana bayangan, yang mana yang bukan bayangan atau garis awalnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir,
pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X ya. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Tadi Y sama dengan X, sekarang Y sama dengan min X. Nah, kita perhatikan di sini ada koordinat kartesius, kemudian diketahui titiknya di titik P yaitu A, B. Kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Ini dia garis yang merah ya, kalau pencerminan terhadap Y sama dengan min X. Nah, maka hasil pencerminannya adalah, nih titik ini P aksen ya, yaitu min B, min A. Jadi harus bisa kamu bedakan dan kamu ingat kalau Y sama dengan X jadi Y jadi X. Nah, kalau di pencerminan terhadap Y sama dengan min X, ada minnya berarti berubah tanda. Posisinya berubah dan tandanya juga berubah. Ya, jadi min B, min A, atau bisa kita rumuskan menjadi P, X, Y, maka bayangannya atau pencerminannya adalah min Y, min X ya, min Y, min X. Nah, untuk contohnya kita lihat contohnya. Di sini bayangan persamaan lingkaran. Nah, kalau dia sebuah lingkaran dicerminkan, maka hasil cerminannya atau bayangannya juga berupa lingkaran. Ingat ya, ini persamaan lingkaran ya. Kalau ada X kuadrat dengan Y kuadrat. Bayangan persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8Y tambah 7 sama dengan 0. Yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X adalah ya, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, maka hasil bayangannya adalah, kita lihat tadi, lingkarannya, sebuah lingkaran direfleksikan atau dicerminkan ya terhadap Y sama dengan min X. Maka X aksen itu sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan min X ya. Kebalikannya, kemudian tandanya juga berubah. Maka penyelesaiannya yaitu kita substitusi ke persamaan awalnya ya. Tadi persamaan awalnya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8Y tambah 7 sama dengan 0. Nah, X-nya kita sudah dapat. X-nya sama dengan min Y. Kemudian Y-nya min X. Nah, kita substitusi sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8Y tambah 7 sama dengan 0. Maka min Y aksen kuadrat ya, X-nya tadi sama dengan min Y. Berarti ini min Y. Kemudian Y-nya sama dengan min X. Y-nya min X ya. Min Y kuadrat itu sama dengan Y kuadrat ya. Min dikuadratkan maka jadi positif atau min kali min ya. Kemudian min X kuadrat, hasilnya X kuadrat ya. Kemudian min 8 kali min X, maka positif 8X. Tambah 7 sama dengan 0. Sehingga bayangannya adalah, ini kita susun dulu ya, kita mulai dari X. Maka X kuadrat kita sesuaikan dengan persamaan awalnya. Ya, dari X dulu. Maka ini X aksen kuadrat tambah Y aksen kuadrat tambah 8X tambah 7 sama dengan 0. Sehingga bayangannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X tambah 7 sama dengan 0 ya. Jadi kalau sudah kesimpulannya kamu hilangkan aja aksen-aksennya ya. Itu hanya menandakan kalau itu bayangan ya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan tugas-tugasnya tetap dikerjakan dengan baik. Baik, terima kasih. Shalom.